Kurang Ini kedengaran Bu. Ya, suara kurang kedengaran ya? ya udah mulai kedengaran Bu, udah mulai kedengaran. Oke, sekarang gimana Pak? Udah terdengar? Sudah kedengaran Bu, terima kasih Bu. Gimana teman-teman, suara saya terdengar tidak? Oke, kalau nggak, berarti itu kedengar ya. Tapi Sudah kan kalau kedengaran misalnya Bu. suara saya masih kecil, mungkin teman-teman bisa notif saya saja. Oke, kita untuk materi malam ini ya teman-teman, kita masih berhubungan dengan SPT tahunan badan ya. Nah, sekarang kita mungkin lebih ke teknisnya, lebih ke membahas studi kasusnya gitu ya. Nanti kita bakal nanti saya kasih soal teman-teman ya. Nanti kita coba kerjakan bareng-bareng sampai nantinya di pelaporan SPT tahunan gitu ya. Jadi teman-teman bisa aware, bisa tahu nih, oh begini toh cara penginputannya. Oh begini toh cara pembayarannya. Oh begini toh cara pelaporannya. Nah, begitu. Nah, mungkin sedikit kita sebelum membahas soal gitu ya. Mungkin sedikit kita flashback dulu materi 2 minggu lalu ya, tentang SPT tahun badan ini. Nah, saya mungkin dulu sebentar, saya coba share screen. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini kan materi kita kemarin nih. Kita udah membahas bagaimana alur dari penyusunan SPT tahunan badan ya. Dimana kalau kita melakukan penyusunan SPT tahunan badan, maka sebuah perusahaan ya, baik itu PT, perseroan terbatas, baik itu CV ya, baik itu yayasan dan persekumpulan lainnya, dia wajib melakukan pembukuan. Di mana pembukuan itu merupakan sebuah laporan keuangan ya teman-teman, di mana laporan keuangan itu akan kita temukan beberapa mengenai informasi-informasi perusahaan tersebut ya, bagaimana laba ruginya, bagaimana keadaan aset sebuah perusahaan, bagaimana kondisi hutang perusahaan ya, bagaimana modal dari sebuah perusahaan gitu, cash flow-nya baik apa tidak gitu, mengganggu perusahaan atau tidak gitu ya, dan catatan atas laporan keuangannya gitu ya. Nah, kalau untuk di perpajakan teman-teman, dalam semua laporan keuangan itu yang paling terpenting adalah di laba ruginya. Kenapa saya sampaikan paling terpenting adalah laba rugi? Karena di laba rugi itulah kita akan menentukan berapa sih PPh terutang pada tahun yang bersangkutan ya. Karena di dalam seperti PPh ya, kita kenal kemarin pajak atas penghasilan. Nah, pajak atas penghasilan berarti kan yang dikenai pajak itu adalah penghasilannya. Penghasilan dari perusahaan akan dilampirkan di laporan laba rugi. Begitu, begitu ya teman-teman. Nah, makanya laba rugi itu yang paling terpenting dalam pada saat kita melakukan SPT tahunan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan gitu ya dokumen dari laporan keuangan ya, dari laba rugi dan selain sebagainya, maka langkah selanjutnya kita harus menentukan dulu nih laba rugi ini apakah ada biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu kita akui. Apakah ada pendapatan yang seharusnya tidak boleh kita masukkan dalam perhitungan PPh terutang ya, dimana kita kemarin udah bahas ya yang namanya rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini dia teman-teman. Sebelum kita menentukan laba untuk menentukan PPh terutang, kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Nah, di dalam rekonsiliasi fiskal ini tidak hanya biaya saja yang kita akan tidak hanya biaya saja yang akan kita koreksi gitu ya, tetapi juga pendapatan ya, di mana pendapatan dan biaya ini harus kita koreksi apabila dia tidak memenuhi 3M. Nah, sehingga teman-teman 3M, menagih, menghasilkan, dan mendapatkan.
di mana antara 3M ini sudah diatur dalam Undang-Undang PPh. Oke, ketika kita sudah melakukan rekonsiliasi fiskal, maka kita akan menentukan kita mendapatkan ya atau menemukan hasil dari laba rugi fiskal. Nah, jadi laba komersil sama laba fiskal itu belum tentu sama karena tergantung bagaimana kondisi dalam rekonsiliasi fiskalnya gitu. Nah, ketika kita sudah menentukan laba fiskal ini, maka barulah kita bisa menentukan berapa sih PPh terutangnya, gitu ya teman-teman. Tetapi ingat, ketika PPh terutang itu sudah kita hitung, kita tidak serta-merta langsung membayar berapa PPh terutang yang tercantum di sana. Karena kita harus mengurangkan dulu yang namanya kredit pajak ya teman-teman. Dimana kredit pajak ya PPh 21, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Setelah kita kurangi itu, maka barulah kita temukan yang namanya PPh 29 atau 28. Kalau dia kurang bayar namanya PPh 29. Kalau namanya kalau PPh-nya lebih bayar, maka itu namanya adalah PPh 28. Gitu ya kemarin ya teman-teman. Nah, terus yang pengen saya notice lagi untuk ini ya, formulir SPT tahunannya ya. Kemarin kita waktu bahas orang pribadi juga teman-teman udah tahu. Kalau dalam pengisian SPT tahunan ini, kita mulainya dari paling belakang ya, lampiran paling belakang. Berarti kita nggak bisa langsung di lampiran induk ini teman-teman, tetapi dari lampiran paling belakang, yaitu lampiran lainnya. Ya. Nanti kita bakal bahas bagaimana cara pengisian penginputan SPT tahunannya. Nah, terus oke, ini tanggal setor sama tanggal lapor pasti teman-teman udah tahu ya. Kalau untuk PPh badan itu paling lama tanggal 30 April di bulan berikutnya. Kalau melewati dari itu maka akan dikenakan sanksi dan denda ya. Oke, nah ini dia teman-teman untuk pelaporannya. Kemarin saya sudah notice bahwa kalau dalam pelaporan yang berlaku saat ini sampai seterusnya itu hanya dua ini teman-teman, e-form dan e-filing ya. Karena untuk ISPT ini sudah tidak berlaku lagi mulai mulai di Mei 2022 ya. Jadi ini kalau tandai teman-teman laporkan di SPT ini nanti dia udah nggak berfungsi lagi gitu, udah nggak tersistem dia. Jadi sayang kan. Jadi mending ketika teman-teman nih ada mau melakukan pembetulan SPT tahunan badan gitu ya di tahun 2019. Nah, pada saat teman-teman laporkan di tahun 2019 lalu, itu kan kita masih menggunakan ISPT. Tapi kita baru sadar ya, oh ternyata ada mungkin bisa saja beberapa informasi data yang belum lengkap kita lampirkan di pelaporan. Maka teman-teman kan masih bisa diberi kesempatan ya atau fasilitas yang namanya pembetulan. Di mana pembetulan ini teman-teman pada saat melakukan pembetulan SPT tahunan badan tahun 2019, teman-teman bisa menggunakan e-form atau e-filing ya. Jadi nggak bisa lagi pakai ISPT walaupun sebenarnya tahunnya kan udah lama ya tahun 2019. Tetapi karena mulai saat ini which is itu dimulai Mei 2022 itu kan yang bisa berlaku hanya dua ini ya. Jadi teman-teman dipaksa untuk melaporkannya. Kalau tidak dari e-form ya teman-teman bisa memilih yang namanya e-filing. Oke? Nah, ini dia kemarin kita bahas ya bagaimana pelaporannya ya. Kalau pelaporan e-filing nanti teman-teman bisa masuk ke login pajak ya, pajak.go.id, lalu masuk ke menu lapor dan pilih e-filing. Nah, kalau dalam e-filing teman-teman langsung menginput di website tersebut ya, langsung menginput di website tersebut. Nah, ini kadang kendalanya kalau di e-filing teman-teman, ketika mungkin koneksi internet kita tidak stabil, nanti ketika kita di pertengahan jalan gitu ya dalam penginputan pelaporan badan, terus koneksi internet kita tidak stabil, maka kita mungkin bisa ulang kembali gitu dari awal. Nah, itu kelemahan dari e-filing. Tapi praktisnya apa Bu? Kita nggak perlu ini ya, nggak perlu mendownload dulu gitu. Kita nggak perlu apa ya namanya,
intinya lebih praktis lah karena kita langsung mengisi di website tersebut. Tapi kalau dibilang kelemahannya apa Bu? Ya itu tadi, ketika koneksi tidak stabil ya internet kita, maka nanti kita akan nunggu dari awal gitu. Nah, terus yang kedua, e-form. Nah, ini mungkin kita yang akan bahas di materi hari ini ya teman-teman. Kita nanti akan mencoba penginputan di dalam e-form gitu. Perlakuannya sama dengan e-filing, kita nanti harus login dulu dalam pajak.go.id, lalu kita pilih menu lapor, dan kita, nah ini perbedaannya, kita harus mengunduh formulirnya dulu dalam bentuk PDF. Kalau e-filing kita langsung mengisi atau menginput di website tersebut, tapi kalau kita menggunakan e-form kita download dulu melalui PDF ya, dengan format PDF, lalu barulah kita input manual. Nanti pada saat kita pengiriman pelaporan baru kita pakai internet juga gitu. Nah, kelebihannya apa? Kalau dalam e-form ini kita kan bentuknya PDF ya. PDF berarti kan kita manual. Pada saat penginputan itu kita kan tidak perlu menggunakan internet itu ya teman-teman. Jadi ketika koneksi internet teman-teman masih belum stabil, tidak stabil gitu ya, itu tidak masalah. Karena kita pada dalam pengisian e-form ini kita hanya memerlukan internet itu pada saat pendownloadan e-form ini sendiri dan juga pada saat pelaporannya saja gitu. Tapi pada saat penginputannya teman-teman tidak perlu menggunakan internet gitu. Itu ya. Oke. Nah, mungkin itu saja saya mau notice. Nikmat ekualisasi ya. Nah, saya akan share sama teman-teman contoh soal ya. Oke, sudah dapat teman-teman contoh soalnya? Gimana, sudah dapat? Kalau sudah di notice ya, jadi saya tidak kirim 2 kali. Ditampilkan mawon gimana Bu? Iya, biar kita ini Pak, biar kita bareng-bareng kerjain gitu tuh Pak. Oh iya. Jadi saya kirim soalnya dulu Iya. sama Excel-nya ya, biar teman-teman bisa input juga. Tapi nanti kita bakal kerjain bareng-bareng. Di kolom chat belum ada itu. Ya, sudah saya kirim. Belum masuk ya Pak? Belum Bu, belum masuk. Mungkin lagi proses kayaknya. Mungkin nanti mahasiswa bisa bertanya dengan beliau sambil belajar mengisi nanti dengan beliau. Terima kasih. Sudah terkirim belum teman-teman? Sudah Harusnya masuk sudah Bu, ya? sudah masuk Bu. Sudah Oke, masuk. Terima sudah. kasih. Baik, kalau sudah mungkin teman-teman boleh download sekalian nih ya. Jadi kita bareng-bareng membahas soalnya. Nah, saya di sini juga tetap share juga di sini ya soalnya. Coba saya. Nah. Oke. Nah, di sini teman-teman, saya udah membuatkan studi kasus lah ya namanya. Ada informasi sebuah perusahaan di mana sebuah perusahaan ini bergerak dalam dagang ya, dagang usaha elektronik gitu. Jadi dia di perdagangan ya. Nah, coba teman-teman lihat dulu sekilas soalnya. Oke ya, ini dia ada 2 lembar. Yuk kita baca dulu ya. Studi kasus untuk SPT tahunan badan. Nah, PT ABC merupakan perusahaan berdomisili di Jakarta dengan alamat Jalan Sentosa nomor 12 Jakarta Selatan yang bergerak di bidang perdagangan elektronik. Nah, adapun beberapa informasi umum ya.
yaitu nama wajib pajaknya ya PT ABC, NPWP-nya sekian, telepon sekian, periode pembukuannya Januari sampai Desember 2021. Nah, ingat ya teman-teman, kalau untuk periode pembukuan ini kan memang normalnya 12 bulan ya dalam 1 tahun. Tapi mungkin ada juga di beberapa perusahaan metode periode pembukuan ini sampai 13 bulan. Itu boleh-boleh saja gitu ya, asal tetap memenuhi standar akuntansi yang berlaku gitu. Nah, kalau seandainya dia 13 bulan, maka nanti periode pembukuannya di sini adalah Januari 2021 sampai dengan Januari 2022. Nah, tapi di soal ini dia masih normal ya, Januari sampai Desember 12 bulan. Nah, ada informasi lebih lanjut, katanya pembukuan PT ABC ini diaudit ya teman-teman, diaudit sama KAP Santoso CPA dengan NPWP sekian-sekian. Nah, opini yang didapatkan dalam audit ini adalah wajar tanpa pengecualian ya, atau WTP. Nah, terus selanjutnya dia memberikan informasi adanya susunan pemegang saham ya. Lalu ada susunan pengurus dan komisaris. Nah, berarti udah lumayan lengkap ya soal ini. Terus di sini disampaikan laba rugi dalam tahun 2021 ya. Oh, ini sorry ini typo teman-teman, tapi di tahun 2021. Oke. Nah, di laporan laba rugi 2021 ini PT ABC meraih ya penjualan dari Januari sampai Desember sebanyak 51 miliar. Oke, HPP-nya 48 miliar sehingga laba kotornya adalah 3 miliar. Di samping itu dia memiliki beban-beban umum ya dan administrasi lainnya untuk menunjang kegiatan usahanya. Sehingga sampailah dia mendapatkan laba ya atau laba rugi komersial ya, atau sering kita sampaikan namanya apa ya bahasanya, earning before tax gitu ya, laba sebelum pajak sebesar 2,2 EMA. Nah, untuk ini teman-teman, laba rugi ini kita tidak, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak boleh langsung mencakup ya atau mencatok nilai laba sebelum pajak ini langsung kita kalikan dengan PPh perusahaan. Kenapa? Karena kita harus melakukan yang namanya koreksi fiskal terlebih dahulu. Gitu ya. Oke, selanjutnya apa nih informasi lainnya? Informasi lainnya di sini adalah ternyata perusahaan PT ABC ini dia memiliki beberapa aset ya. Di mana aset itu berupa ruko, mobil truk, terus ada meja kantor. Jadi ada 3 aset nih yang dimiliki perusahaan PT ABC. Lalu disampaikan ini ada catatan khusus, metode penyusutan komersial maupun fiskal itu menggunakan garis lurus. Nah, nanti sama nih kita komersial sama fiskalnya tetap menggunakan garis lurus. Ya. Selanjutnya, adapun kredit pajak dalam PT ABC yaitu PPh 23 15 juta, PPh 22 25 juta, dan PPh 25 sebesar 200 juta. Nah, lalu apa nih yang diperintahkan dalam studi kasus ini? Dari data dan informasi di atas, saudara diminta mengisi SPT tahunan PPh Badan tahun 2021 PT ABC dengan benar ya, lengkap dan jelas. Nah, berarti kita harus mengisi nih bagaimana sih cara penghitungan SPT tahunan sampai nanti kita akan melakukan pelaporan. Oke, berarti udah jelas ya soalnya seperti ini. Kita langsung saja coba input di e-form-nya. Jadi ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Nah, teman-teman sudah download ya? Oke, saya buka dulu yang e-form-nya. Tapi mungkin yang teman-teman dapat itu Excel ya. Sebenarnya kalau zaman dulu teman-teman dalam ISPT itu kita masukkan di Excel dulu, nanti kita barulah kirimkan dia di SPT ya. Tapi kalau sekarang kita langsung e-form,
baru kita Aku kirimkan ke koyo ra DJP. nganu. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan? Tangis ya aku mulai ku. Gimana Mas? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, kalau belum kita lanjutin ya. Mungkin kalau nggak ada, mungkin mic-nya boleh di mute dulu ya, biar nggak terganggu kitanya. Oke, kita lanjut nih. Seperti kita sampaikan sebelumnya, kalau dalam pengisian e-form kita harus harus menginput paling belakang dulu ya. Nah, maka dari itu caranya begini teman-teman. Kita inputlah di lampiran paling belakang yaitu 7A ya. Oke. Ini kita isi sembarang dulu. Teman-teman bisa langsung isi di Excel ya. Tipenya sama, tapi ini mungkin saya masih belum bisa berikan e-formnya karena ini juga ini ya. Mana sekolahnya? Oke, ini dan kita buka di lampiran khusus 7A. Nah, di lampiran khusus 7A ini berupa kredit pajak luar negeri ya, which is ini adalah PPh pasal 24. Kalau teman-teman misalnya ada perusahaan nih dia menerima penghasilan dari luar negeri. Nah, ketika penghasilan luar negeri itu sudah dipotong PPh-nya di luar negeri tersebut, teman-teman kan tidak boleh langsung mengambil potongan tersebut gitu ya. Dan kita laporkan ke SPT atau di pelaporan kita. Karena apa? Karena kita harus menghitung kembali berapa sih maksimal kredit pajak luar negeri yang boleh kita kreditkan. Makanya dari kredit pajak luar negeri ini dia memiliki kayak lampiran khusus sendiri lah gitu ya, lampiran tersendiri gitu. Nah, karena tadi di soal nggak ada ya teman-teman, coba kita cek dulu. Nggak ada ya penghasilan luar negeri. Karena di sini dia penghasilannya pure dari penjualan elektronik, lalu penghasilan lainnya ada di bunga deposito sama bunga bank. Berarti kita bisa abaikan di sini, cukup kita klik aja gitu. Lalu lanjut ke lampiran khusus 6A. Kita buka. Nah, di mana lampiran khusus 6A ini teman-teman, ini merupakan perhitungan PPh pasal 26 ayat 4. Ya, berarti penghasilan luar negeri juga. Nah, karena ini nggak ada juga ya di soal, kita boleh skip. Lanjut, lampiran khusus 5A. Lampiran khusus 5A ini merupakan daftar cabang utama perusahaan. Nah, ini apabila contoh nih PT ABC kita ini dia punya perusahaan di beberapa wilayah Indonesia gitu ya. Contoh di Sumatera ada 5 cabang. Terus di Kalimantan ada 10 cabang gitu ya. Di Jawa ada 20 cabang gitu. Nah, kalau ada memiliki cabang-cabang tersebut ya. Di form saya kelihatan nggak ya teman-teman? Kelihatan nggak teman-teman? Seharusnya di saya udah kelihatan ini. Coba saya cek dulu ya. Saya share screen langsung aja kali ya, biar kelihatan. Nah, oke, kita lanjut ya. Mungkin kayak saya ulang dulu dari lampiran 7A.
Ini yang saya sedang buka namanya e-form ya teman-teman. Jadi sekarang kita ketika sudah mendownload dari DJP, aplikasi website DJP, nanti kita akan terima yang namanya seperti ini, e-form ya, e-form untuk masing-masing perusahaan gitu ya. Karena kita harus mendownload, kita nggak bisa nih, misalnya nih kita udah dapat e-form nih ya teman-teman, terus kita langsung ganti namanya dengan PT atau teman masing-masing, dia udah nggak bisa. Karena untuk NPWP sama nama wajib pajaknya sudah tersistem. Jadi untuk pada saat teman-teman download dalam websitenya itu hanya boleh digunakan untuk WP itu sendiri gitu. Ketika aplikasi ataupun PDF yang udah kita download kita berikan ke WP lain itu tidak berfungsi. Karena apa? Name NPWP sama namanya itu udah terkunci gitu. Ya. Nah, oke. Kita mulai tadi, kita ulang saja ya, dari lampiran 7A kemarin ya, yang paling terakhir. Nah, tadi saya sampaikan untuk lampiran 7A ini adalah kredit pajak luar negeri. Nah, untuk kredit pajak luar negeri ini, apabila perusahaan memiliki penghasilan dari luar negeri, nah, dalam penghasilan luar negeri itu kan biasanya dari negara tersebut udah dipotong PPh-nya juga ya teman-teman. Nah, tetapi dalam penghasilan itu dan PPh yang sudah dipotong di luar negeri itu tidak boleh langsung kita masukin ke pelaporan SPT tahunan kita. Karena apa? Kita harus menghitung kembali berapa sih maksimal PPh yang dipotong itu boleh dikreditkan. Yang namanya PPh pasal 24. Karena apa? Biasanya kadang di luar negeri kan pasti tarifnya berbeda sama di Indonesia ya. Maka dari itu dia harus menghitung kembali gitu. Ketika misalnya kalau kita memiliki kredit pajak luar negeri ya atau penghasilan dari luar negeri, teman-teman nanti tinggal cukup tekan ini ya tombol tambah. Nah, lalu isi saja misalnya nama pemotongnya siapa. Misalnya perusahaan dari Singapura gitu ya. Jahong, misal contoh ya, ini nama-nama asal aja nih. Jahong LTD gitu biasanya. Contohnya, alamatnya di mana? Singapura ya. Lebih lengkap alamat pemotong yang kita laporkan di SPT akan lebih baik. Singapura gitu ya. Jenis penghasilannya apa? Kita lihat, tinggal teman-teman pilih saja ya. Dividen kah, bunga kah, royalti gitu ya. Anggap saja deh kita terima dividen karena kita memiliki penghasilan memiliki investasi gitu ya di perusahaan luar negeri, sehingga kita nanti ketika perusahaan luar negeri itu memiliki laba dan labanya diberikan kepada pemegang saham, atas itulah yang namanya dividen yang bisa kita terima sebagai pemegang saham. Lanjut, mata uang falasnya, contoh USD gitu ya, nilai falasnya misalnya 10.000, sekarang biasanya 10.000 ya. Terus tanggal, ini tanggal kapan kalian terima dividen gitu ya, contohnya tanggal Juni 2023. Kurs KMK-nya 10.100. Nah, ingat ya, kalau kita menghitung kredit pajak luar negeri kita menggunakan kurs KMK ya, bukan kurs BI Bank Indonesia. Lalu jumlah neto rupiahnya 101 juta. Ini udah langsung ya, dari jumlah falas netonya dikalikan dengan kurs KMK, dia langsung otomatis terisi. Lalu pajak terutang. Nah, pajak terutang falas ini merupakan pajak terutang yang sudah dipotong oleh luar negeri. Contoh, dia sudah dipotong sebesar 25 juta ya. Oh, dia pakai falas teman-teman, berarti anggaplah let's say 10.000 kali 25 juta bagi 10.000 berapa? 250 ya. Nah, oh sedikit sekali. Nah, ya, pajak terutangnya 25.250.000 rupiah. Tetapi ketika kita sudah menghitung kembali perhitungan PPh 24, ternyata kredit pajaknya yang boleh diakui hanyalah 20 juta. Nah, maka angka 20 juta inilah yang bisa mengurangi PPh terutang pada tahun bersangkutan. Karena dia akan
dia dalam PPh ini ya untuk 24 hanya batas maksimal yang boleh diakui. Batas maksimal dalam perhitungannya adalah 20 juta. Sehingga 20 juta ini yang bisa kita kreditkan. Itu ya. Oke, ini saya hapus aja karena di soal kita nggak ada ya untuk kredit pajak luar negeri. Oke, lanjut. Lampiran khusus 6A. Nah, di dalam lampiran khusus 6A ini adalah perhitungan PPh pasal 26 ayat 4. Nah, ketika kita dapat penghasilan dari 26, pasal 26 ya, berarti kita isilah ini. Tapi jika tidak ada, maka kita bisa abaikan. Oke, lanjut lampiran khusus 5A. Ini ya, tadi yang saya sampaikan daftar cabang utama perusahaan. Ketika perusahaan teman-teman memiliki cabang ya di mana-mana atau di beberapa wilayah, atas cabang itu harus dicantumkan di sini. Oke. Selanjutnya, lampiran 4A. Apa ini? Lampiran 4A merupakan daftar fasilitas penanaman modal. Ya. Tinggal teman-teman isi sesuai dengan instruksi di dalam formulirnya. Kalau tidak ada, teman-teman bisa abaikan. Oke, lampiran khusus 3A2. Ini merupakan pernyataan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, ingat kemarin ya teman-teman, kalau untuk pernyataan transaksi ini apabila sebuah perusahaan memiliki hubungan seperti apa? Hubungan dalam bentuk penyertaan modal, hubungan dalam bentuk penguasaan, hubungan dalam bentuk keluarga. Apabila salah satu hubungan tersebut terpenuhi, maka dia sudah dinamakan memiliki hubungan istimewa. Ketika hubungan istimewa, berarti teman-teman pilih nih, harus teman-teman isi ya. Nah, caranya juga tetap sama ya. Misal nih kita ada berinvestasi gitu ya di sebuah perusahaan PT XYZ gitu. Nah, di PT XYZ ini kita menanam modal gitu ya. Anggap deh kita jenis transaksinya adalah ya penjualan atau pembelian barang gitu ya, barang dagangan ya, karena kita barang dagangan elektronik. Lalu negaranya ada di mana? Bisa di Indonesia ya, atau mungkin bisa di Malaysia, tergantung di mana teman-teman memiliki hubungan istimewa. Terus nilai transaksinya berapa? Tinggal teman-teman input saja ya, seperti itu sesuai dengan instruksinya. Nah, karena di soal kita tidak ada ya disampaikan bahwa PT ABC ini memiliki hubungan istimewa, maka kita cukup lanjut saja. Selanjutnya untuk lampiran khusus 3A1. Nah, 3A1 ini juga sama ya teman-teman. Dalam 3A1 ini juga pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa. Nah, jadi untuk pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa itu ada dua lampiran ya, 3A1 sama 3A2. Ini tinggal teman-teman centang aja sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya. Nah, ini juga sama. Terus 2A, kita lanjut langsung ke lampiran khusus. Nah, ini teman-teman perhatikan. Aku makanya kok bingung gue. Entah apa tuh. Ya, ada yang mau tanyakan teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Untuk lampiran khusus 2 ini untuk formulir apabila perusahaan memiliki kerugian secara fiskal. Jadi ini kayak jatuhnya ketika kita sudah melakukan koreksi fiskal ya, dapatlah yang namanya laba atau rugi fiskal. Ketika dia rugi fiskal, maka atas kerugian itu kita boleh kompensasikan ke tahun berikutnya selama 5 tahun berturut-turut. Jadi teman-teman, nah ketika udah melakukan kompensasi kerugian fiskal tersebut, maka ini harus dilampirkan dan harus diisi ya. Contoh, misalnya nih, kalau ketika nih kita kebetulan di soalnya tahun 2021 ya. Kalau di soalnya tahun 2021, maka ketika di tahun 2021 ini kita
rugi dalam secara fiskal, maka pada tahun 2022 atas rugi di tahun 2021 itu bisa mengurangi pajak kita, ya, bisa mengurangi pajak kita gitu. Jadi itu adalah fasilitas yang diterima oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan gitu. Tapi ini hanya boleh berlaku 5 tahun berturut-turut. Kalau sudah lebih dari 5 tahun, maka atas kompensasi kerugian fiskal itu tidak boleh diakui kembali. Gitu ya. Oke, selanjutnya lampiran khusus 1A. Yuk kita cek di sini. Nah, di lampiran khusus 1A ini merupakan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal gitu, teman-teman. Nah, di soal tadi kita kan sudah PT ABC ini memiliki aset ya. Yuk kita cek nih. Nah, ini dia. Perusahaan memiliki beberapa aset ya. Ada ruko, ada mobil truk sama meja kantor. Nah, atas ketiga unit ini teman-teman harus pindahkan ke e-form ini ya. Nah, sebelum teman-teman pindahkan ke dalam e-form ini, langkah awalnya adalah teman-teman harus menghitung berapa sih biaya yang bisa kita susutkan secara fiskal. Oke? Yuk kita cek dulu kita hitung ya. Nih. Coba. Nah, penyusutannya. Penyusutan PT ABC. Ini aset PT ABC tahun 2021. Ini ya. Ini saya gedein dulu. Oke, harusnya kelihatan ya. Maaf. Oke, kita pindahkan dulu soalnya teman-teman. Ini kita lihat nama aset. Nama asetnya ada ruko, lalu mobil truk. Kalau soalnya agak typo sedikit nggak apa-apa ya. Terus ada meja kantor. Nah, unitnya ada berapa? Untuk ruko ada 1 unit. Mobil truk juga 1 unit. Meja kantor ada 3 unit. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita butuhkan informasi? Itu adalah tahun ya atau tanggal perolehan deh. Tanggal perolehan. Nah, yuk kita cek tanggal perolehan untuk beberapa aset ini kapan. Nah, di sini udah lengkap ya. Untuk ruko dia dibeli tanggal 2 Januari tahun 2015. Mobil truk 5 Januari tahun 2015. Untuk meja kantor 5 Januari tahun 2015. Oke, untuk truknya salah ya. Ini 5 Januari. Nah. Oh, salah lagi tahunnya ya. Tahunnya 2000. Oke, kalau mobil sama meja kantor 2018 ternyata. Nah, itu ya. Selanjutnya, nilai perolehan. Nilai perolehannya untuk ruko sebesar ini saya gitu. Nilai perolehan ruko 350 juta. Kekurangan. Nah, untuk mobil truk 250 juta. Untuk meja 12 juta. Oh, kebanyakan. Nah, itu ya. Ada lagi nggak informasinya? Oke, metode penyusunan komersial maupun fiskal dia menggunakan garis lurus. Metode penyusutan garis lurus. Nah, oke, saya besarin dulu.
Nah, ini dia informasi yang kita dapatkan dari soal, teman-teman. Ya, yuk kita cek biaya atau beban deh. Beban penyusutan yang tercatat di laporan laba rugi itu sebesar, yuk kita cek. Beban penyusutan yang di laba rugi itu sebesar 64 juta ya. Ini merupakan beban penyusutan komersil. Nah, gitu ya. Langkah selanjutnya apa, Bu? Kita harus tahu dulu. Oke. Berapa sih masa manfaat dan tarif setiap kelompok di penyusutan gitu ya dalam fiskal. Nah, sebelum itu mungkin saya kasih dulu ininya ya, tarif dan masa manfaatnya. Untuk metode garis lurus fiskal ya. Dalam ini teman-teman dalam penyusutan dalam fiskal ini dia ada yang namanya harta yang berwujud ya. Oke, ini kita cek dulu di bagian SPT-nya. Nih, kelompok harta itu ada namanya ya, berwujud dari yang dikelompokkan kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4 ya. Lalu ada yang namanya permanen dan tidak permanen. Oke. Untuk kelompok 1 dan kelompok 4 ini barang yang bisa bergerak ya. Oke, kalau untuk permanen sama tidak permanen, ini biasanya yang tidak bergerak. Ini bukan apa ya makhluk hidup ya teman-teman, tapi lebih sifat dari aset itu sendiri gitu. Oke, ini dia. Ya, biasanya kalau untuk permanen sama tidak permanen ini biasanya ini bangunan gitu teman-teman, atau kita bikin aja deh bangunan. Ini bukan bangunan. Nah, ini lebih enak nih. Nah, yang namanya bangunan kan udah nggak bisa dipindah-pindahin ya teman-teman, kecuali kalau aset lainnya. Contoh kayak mobil kan bisa pindah dari di lokasi A ke lokasi B gitu, makanya dia tidak sifatnya bergerak. Tapi kalau bangunan kan nggak bisa dipindah-pindahkan karena dia tetap di tanah itu sendiri. Oke, selanjutnya masa manfaat ya. Masa manfaat. Masa manfaat untuk kelompok 1 ini ada 4 tahun ya. Kelompok 1 ini contoh, ini teman-teman boleh catat ya. Untuk kelompok 1 ini contohnya bisa meja yang berupa kayu, kursi yang berupa kayu, lemari yang berupa kayu gitu. Terus bisa sepeda motor ya. Lalu ya ATK kantor itu bisa masuk ke dalam kelompok 1. Nah, kalau kelompok 2 itu lebih yang berat-berat teman-teman. Contohnya apa, Bu? Misalnya mobil ya. Mobil itu termasuk di kelompok 2. Mesin itu termasuk kelompok 2. Genset itu termasuk kelompok 2. Nah, tetapi teman-teman kalau meja terus lemari yang berbahan dari bahan besi gitu ya, itu kan lebih lama ya masa manfaatnya. Nah, untuk meja terus besi, lemari besi itu masa manfaatnya di kelompok 2 ya.
di masa manfaat 8 tahun. Kelompok 3 itu lebih ke produksi ya. Kelompok 4 itu juga seperti nanti teman-teman bisa cek PMK sendiri ya teman-teman. Oke. Untuk kelompok 2 itu ada di 8 tahun. Kelompok 3 ada di berapa teman-teman? Ada yang tahu? 12 tahun. Seingat saya 12 tahun deh. Terus kelompok 4 16 tahun. Nah, kalau permanen bangunan itu 20 tahun dan tidak permanen itu 10 tahun ya. Oke, lanjut ke tarif. Tarif di kelompok 1 itu dikenakan untuk garis lurus ya teman-teman 25%. Iya. Oke, kelompok 2 12,5%. Oke, saya keluarkan komanya ya biar bisa terlihat 12,5%. Kelompok 3 itu 6,25%. Jadi makin lama makin turun deh ya. Kelompok 4 berapa teman-teman? 3, oke, kita bagi aja ya. Kayaknya kelompok 4 sebentar ya. Yuk kita cek di PMK-nya. Sini aja ya. PMK untuk metode penyusutan fiskal. Kayaknya kalau kelompok 4 nggak segitu deh. Tadi ya kita pastikan di peraturannya. Sebelumnya teman-teman di sini pernah nggak lakukan pelaporan untuk SPT tahunan badan? Ada yang pernah nggak teman-teman? Ya, sambil tunggu ya. Bukan ya, Pak. Nah, ini ya ada di PMK nomor 96 tahun 2009. Jadi di sini udah jelas nih jenis-jenis harta yang masuk kelompok 1 itu apa. Ini yang saya sampaikan tadi ya, mebel, peralatan yang dari kayu itu termasuk di kelompok 1 ya, mesin-mesin ATK kayak fotokopi, mesin hitung ya, itu termasuk di kelompok 1 dan lain sebagainya. Coba kita lihat untuk tarif ya. Oke, coba PMK 96 tahun 2000 96 2009. Malah ke download ya dah. Ini ya. Yuk kita cek tarifnya. Kamu deh nih. Bentar ya. Penyusutan.
Nah, nih ya teman-teman. Oh, kelompok 4 20 tahun. Oke. Ini ya, yang bukan bangunan sama yang bangunan. Sama ya, seperti yang saya tampilkan di Excel. Ya, saya ralat ya teman-teman, untuk kelompok 4 itu 20 tahun. Berarti tarifnya 5% tadi ya. 5%. Halo. 5%. Itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang bangunan permanen itu tarifnya sama juga 5%. Tetapi kalau tidak permanen itu tarifnya 10%. Nah, ini dia teman-teman. Teori untuk metode penyusutan dalam fiskal ya, dalam perpajakan. Nah, biasanya membuat beda adalah kalau untuk penyusutan fiskal tidak mengenal yang namanya residu ya, atau nilai residu. Nah, ini dia yang akan membuat nilai dari beban penyusutan fiskal sama komersil itu berbeda kadang. Karena kalau di akuntansi ya atau komersil itu kan pada saat kita menilai sebuah perolehan atau perolehan aset, itu kan kita bisa mengurangi yang namanya nilai residu. Tetapi kalau dalam perpajakan, nilai residu itu kita tidak boleh kurang, karena atas nilai residu itu kita harus abaikan. Yang perlu kita ketahui untuk menghitung beban penyusutan dalam fiskal hanya nilai perolehan, masa manfaat ya, atau kapan kita masa manfaat aset tersebut, dan nilai perolehan saja. Hanya 3 ini saja yang perlu kita ketahui ya. Nih, ini teman-teman harus note ya. Penyusutan fiskal tidak mengenal yang namanya nilai residu. Ini saya bold ya teman-teman. Nah, oke, yuk kita move ke soal. Tadi sudah diketahui ya teman-teman, asetnya apa, unitnya berapa, tanggal perolehan, dan nilai perolehan. Lalu langkah selanjutnya apa teman-teman yang harus kita ketahui? Itu adalah masa manfaat. Masa manfaat